Berikut ini cara mendaftar aplikasi Aku Laku. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasannya. Pastikan kalian simak video ini hingga selesai. Nah, yang pertama teman-teman bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store. Nah, kalian bisa tulis aplikasinya yaitu Aku Laku ya. Nah, kalian silahkan install aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini. Jadi apabila teman-teman ingin lebih cepat, kalian bisa klik link yang saya cantumkan di kolom komentar video ini ya. Nanti kalian tinggal klik aja dan akan diarahkan untuk mendaftar di sana. Pastikan kalian masukkan nomor HP kalian yang aktif ya. Nah, selanjutnya setelah kita download aplikasinya, langsung saja kita klik buka aplikasinya. Nah, lalu di sini klik setuju. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan masukkan nomor HP yang aktif apabila kalian daftarnya melalui aplikasi yang di-download dari Play Store ya. Nah, kalau kalian klik link di kolom komentar video ini, itu biasanya langsung diarahkan untuk memasukkan nomor HP pada saat kalian klik ya. Nah, di sini kita masukkan nomor HP kita yang aktif. Nah, setelah kalian memasukkan nomor HP, lalu kalian centang di sini. Kemudian klik selanjutnya. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman klik izinkan aja ya. Nah, kemudian silahkan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Nah, setelah teman-teman memasukkan kode verifikasinya atau kode OTP ataupun kodenya masuk dengan otomatis, maka tahap selanjutnya adalah membuat kata sandi ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan buat kata sandi kalian. Nah, di sini saya buatkan terlebih dahulu. Nah, untuk kata sandinya harus 8-16 karakter kombinasi angka dan huruf ya. Jadi kalian gabungkan harus ada angka dan harus ada hurufnya juga. Nah, setelah teman-teman membuat kata sandi kalian selanjutnya silahkan masukkan kode referral ya. Nah, tujuan memasukkan kode referral ini agar teman-teman bisa mendapatkan hadiah uang tunai dari event aplikasi Aku Laku. Kemudian kalian juga bisa mendapatkan voucher belanja apabila baru pertama kali ya. Nah, jadi kalian wajib memasukkan kode referral. Nah, kode referralnya adalah kemudian kalau sudah kalian klik selesai. Nah, di sini untuk tahap pertama teman-teman harus mengisi informasi pribadi ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini mulai dari pendidikan. Teman-teman silahkan sesuaikan aja. Kemudian di sini ada status perkawinan. Di bawahnya ini ada status perkawinan, teman-teman tinggal klik aja. Nah, di sini kalian silahkan sesuaikan dengan KTP kalian. Kemudian di sini jumlah yang ditanggung atau jumlah anak yang ditanggung. Nah, ini belum kawin. Kemudian jumlah anak yang ditanggung itu pasti terserah kalian ya. Kalau belum ada bisa dibuat 0. Nah, jika teman-teman ada menanggung misalnya saudara, adik dan lainnya, kalian bisa isi aja ya. Nah, di sini saya buat 0. Kemudian di sini bidang pekerjaan teman-teman bisa pilih, sesuaikan aja dengan bidang pekerjaan kalian ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan pengusaha aja. Nah, di sini teman-teman pengalaman kerjanya, teman-teman silahkan pilih aja mau yang mana, sesuaikan aja dengan pengalaman kalian ya. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan pilih bidang usahanya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih jumlah anak yang ditanggung, kalian sesuaikan aja. Jika ada tanggungan kalian pilih aja. Kemudian jika tidak ada boleh pilih 0. Kemudian di bagian bawah ini ada email. Nah, kalian masukkan email kalian yang aktif. Kemudian di sini teman-teman silahkan masukkan alamat tempat tinggal kalian. Nah, oke, selanjutnya teman-teman silahkan isi alamat tempat tinggalnya. Di sini kalian silahkan pilih provinsi, kemudian kota atau kabupaten, kemudian pilih kecamatan, kemudian kelurahan atau desa, masukkan kode pos, kemudian masukkan alamat lengkap, kemudian masukkan nomor rumah ya. Nah, di sini saya mulai dari provinsi. Kita silahkan pilih provinsi sesuai dengan KTP ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalian lanjutkan kabupaten atau kota. Kemudian pilih kecamatan. Kemudian silahkan pilih lagi kelurahan atau desanya. Nah, di sini untuk kode posnya itu masuk dengan otomatis ya, teman-teman ya. Lalu di sini kita lanjut isi alamat lengkap. Nah, kalian bisa masukkan alamat lengkap mulai dari nama jalan, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi ya, teman-teman ya. Kemudian apabila kalian ingin menambahkan yang lebih detail juga bisa, misalnya blok dan lain-lain ya. Nah, kemudian di bawahnya kalian silahkan masukkan nomor rumah.
Kemudian kalau sudah kalian isi nama provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian kode pos, kemudian alamat lengkap dan nomor rumah, kalian langsung klik simpan. Kemudian kita lanjut di bagian informasi pekerjaan ya teman-teman ya. Nah, kalian silahkan pilih aja mau pakai bidang pekerjaan apa, kalian sesuaikan dengan KTP kalian ataupun sesuai dengan pekerjaan yang sedang kalian jalani saat ini ya. Nah, di sini saya contohkan yang ini. Kemudian pengalaman kerjanya di sini teman-teman bisa pilih. Kemudian di sini teman-teman silahkan pilih bidang usahanya ya. Kalian sesuaikan aja, apabila ini tidak ada bisa di skip. Nah, di sini teman-teman silahkan selanjutnya isi pendapatan bulanan. Nah, di sini teman-teman silahkan pastikan informasinya sudah lengkap ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini informasi dasarnya atau informasi pribadi mulai dari pendidikan, kemudian status perkawinan, kemudian jumlah anak yang ditanggung, kemudian email yang aktif kalian masukkan di sini. Kemudian alamat tempat tinggal kalian bisa klik, nanti di sana akan diminta untuk memasukkan alamat lengkap kalian ya, mulai dari kelurahan atau desa, kemudian kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi ya. Kemudian nanti dimasukkan juga kode posnya. Lalu kalian lanjut isi informasi pekerjaan, kalian bisa pilih, nanti kalian tinggal klik aja bidang pekerjaannya. Di sana banyak pilihan, teman-teman silahkan sesuaikan aja dengan bidang pekerjaan yang sedang kalian geluti. Kemudian pengalaman kerja kalian bisa pilih, nanti di sana ada pilihannya. Kemudian bidang usaha, apabila ada muncul seperti ini teman-teman bisa pilih, kalian sesuaikan aja. Nah, kemudian pendapatan bulanannya teman-teman bisa pilih juga mulai dari berapa hingga berapa, kalian bisa cek di sana ya. Kemudian nama perusahaan ini kalian bisa dikosongkan aja, jika ada kalian bisa isi ya. Nah, kalau kemudian informasi lainnya ya, sumber pendapatannya dari mana, dari gaji atau yang lainnya ya, kalian bisa pilih. Kemudian kalau udah semuanya kalian tinggal checklist di sini, kalian checklist lalu kalian klik selanjutnya. Nah, kemudian di sini nama perusahaan teman-teman bisa pilih. Nah, kalian silahkan masukkan namanya. Misalnya saya pilih seperti ini. Nah, kita klik. Nah, di sini yang pertama yaitu informasi pribadi. Nah, informasi dasar ya, teman-teman harus isi semuanya dengan lengkap. Mulai dari pendidikan, kemudian status perkawinan. Nah, kalian tinggal klik aja, nanti di sana ada pilihan. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kemudian jumlah anak yang ditanggung, kemudian email yang aktif, kemudian alamat tempat tinggal, alamat lengkap kalian. Nah, nanti kalian klik aja, di sana akan diminta untuk memasukkan alamat mulai dari kelurahan atau desa, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi, kode pos dan lainnya ya. Nah, jadi teman-teman silahkan isi sesuai dengan alamat kalian. Nah, kemudian informasi pekerjaan. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih nanti bidang pekerjaan kalian, kemudian pengalaman kerja. Kemudian di sini apabila ada permintaan untuk mengisi bidang dan usaha, kalian isi aja. Kemudian pendapatan bulanannya berapa, kalian silahkan isi. Lalu di sini nama perusahaan teman-teman harus isi juga ya, kalian silahkan isi aja. Kemudian sumber pendapatannya kalian dari mana, kalian silahkan pilih. Lalu jangan lupa di checklist di bagian ini. Kalau udah, lalu kalian klik selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu adalah informasi kontak darurat. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan masukkan kontak darurat kalian, misalnya saudara ataupun keluarga kalian, misalnya kakak atau adik juga bisa ya. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih terlebih dahulu untuk hubungan dengan kontak daruratnya. Nah, di sini saya contohkan saudara kandung. Nah, di sini kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu informasi kontak darurat ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan isi hubungan dengan kontak darurat kalian sebagai apa, misalnya sebagai pasangan, saudara kandung, ataupun yang lainnya juga bisa. Kemudian kalian masukkan namanya, nama kontak darurat kalian, kemudian masukkan nomor HP-nya yang aktif. Kemudian kalian klik selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, di sini kita harus mengupload foto KTP ya. Nah, contohnya seperti ini, kalian juga bisa lihat contoh di sini. Nah, ini gambarnya harus jelas ya teman-teman ya. Tulisannya atau datanya harus jelas, tidak boleh terlalu gelap ataupun terlalu terang. Nah, itu teman-teman silahkan sesuaikan aja, pastikan cahaya di sekitar kalian itu mendukung ya. Nah, di sini teman-teman langsung aja klik di bagian kameranya. Nah, di sini kalian klik izinkan saat aplikasinya digunakan. Nah, di sini teman-teman silahkan ambil foto KTP kalian ya, sesuaikan dengan posisinya. Nah, ini ada bagian wajah dan ini ada bagian datanya. Nah, jadi teman-teman silahkan ambil foto, lalu kalian klik di bagian kamera yang warna putih ya, di tengah-tengah ini kalian klik, nanti akan mengambil gambar. Nah, di sini saya ambil foto KTP-nya terlebih dahulu. Nah, kalau udah teman-teman langsung aja klik di bagian kirim. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada data pribadi kalian ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian selanjutnya isi bagian-bagian yang kosong yang masih perlu diisi ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih alamat tempat tinggal kalian apabila
berbeda, kalian bisa pilih berbeda, ataupun sesuai dengan KTP, kalian juga bisa pilih sesuai dengan KTP ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau udah klik save. Nah di bagian yang pertama ini tempat lahir ya teman-teman ya. Kemudian ini kalian isi alamat sesuai KTP ya teman-teman ya. Nah di sini kalian klik. Nah di sini teman-teman silahkan pilih alamat provinsinya. Kemudian pilih kabupaten, kemudian pilih kecamatan, kemudian pilih kelurahan atau desa. Nah kemudian masukkan alamat lengkapnya. Kemudian kalian masukkan nomor rumah. Nah di sini teman-teman silahkan isi alamat sesuai KTP-nya, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa, kemudian kode pos. Kemudian teman-teman pilih alamat lengkapnya, kemudian masukkan nomor rumah juga. Lalu klik simpan. Nah lalu di sini teman-teman silahkan masukkan nama ibu kandung kalian ya. Nah di sini ada data KTP kalian. Apabila ada bagian yang belum diisi, teman-teman silahkan isi aja, misalnya tempat lahir, kemudian alamat sesuai KTP-nya, kemudian nama ibu kandung kalian silahkan isi ya sesuai dengan nama di kartu keluarga ya. Kalau udah kalian checklist, kemudian klik selanjutnya. Nah di sini kalian konfirmasi, lalu klik di bagian konfirmasi. Nah kemudian langkah terakhir demi memastikan keamanan informasimu, silahkan scan keseluruhan wajahmu. Nah di sini langsung saja klik scan wajah dan scan wajah kalian ya. Kemudian di sini pilih saat aplikasi digunakan, lalu klik izinkan. Nah di sini apabila ada permintaan untuk mengaktifkan di bagian pengaturan, kalian aktifkan aja ya. Lalu di sini kalian klik konfirmasi. Nah di sini kalian langsung saja klik scan wajah. Nah di sini apabila diminta untuk mengaktifkan lokasi perangkat, kalian izinkan aja. Kemudian apabila minta perizinan di aplikasinya, teman-teman silahkan izinkan aja di bagian pengaturan ya. Nah di sini saya lanjutkan scan wajahnya. Nah, di sini teman-teman selanjutnya setelah kalian scan wajah tadi, tahap selanjutnya adalah membuat PIN pembayaran ya teman-teman ya. Nah, masukkan 6 angka PIN. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan, jangan gunakan angka sama atau beruntun, kemudian jangan gunakan nick atau nomor HP, kemudian jangan gunakan kata sandi login. Nah, jadi kita buat PIN-nya 6 angka ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalian masukkan 1 kali lagi. Jadi dia harus 2 kali ya, masukkan dengan PIN yang sama. Nah, di sini pengajuan berhasil terkirim. Check-in untuk dapatkan 1 voucher pulsa. Nah, kalian bisa check-in. Nah, di sini apabila ada misi-misi lainnya, teman-teman bisa kerjakan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa close saja. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, berhasil terkirim dan sedang terverifikasi kurang lebih dalam waktu 30 menit ya, harap menunggu. Nah, di sini kita klik selesai aja. Nah, di sini kalian close saja. Nah, teman-teman di sini kita sudah berhasil mendaftar di aplikasi Aku Laku. Di sini sedang diverifikasi, jadi kalian tinggal tunggu aja, nanti kalian bisa cek di sini dapat limitnya berapa ya. Nah, kemudian kalian juga bisa mengajukan pinjaman uang tunai juga di aplikasi Aku Laku ini. Nah, misalnya di sini pinjaman hingga 3 juta, kemudian dapat dana cicil juga 15 juta ya. Nah, jadi teman-teman yang untuk limit kreditnya ini teman-teman tinggal tunggu aja, nanti kalau sudah ada teman-teman bisa gunakan untuk belanja ya. Oke, itu saja teman-teman untuk cara mendaftar aplikasi Aku Laku. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.